Wih, halo, ada Mas Rizky Aditya Saputra. Wih, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Semoga juga teman-teman yang mendengarkan podcast ini selalu dalam lindungannya sehingga diberikan selalu kesehatan ya Ya, dalam amin. menjalankan aktivitas-aktivitas di luar sana. Semoga terhindar dari virus corona. Amin. Amin. Gimana nih kuliahnya? Kuliah alhamdulillah sih lancar, nggak ada mungkin eh, paling kendala kita tuh biasalah di jaringan kan. Saya kan sekarang kan kuliah berbasis online, Oh, jadi mungkin masalahnya ya cuma di jaringan tok gitu. Jadi kadang ada yang kasus terlambat absen, ada kasus banyak lah gitu. Tapi sekarang kan lagi libur pak. libur ya? Iya. Ya, aku lihat-lihat katanya, aku dengar-dengar katanya, lihat-lihat apa denger-denger? Lihat di IG aku tuh. Aku lihat di IG banyak postingan-postingan tentang KKN. Wah iya. Banyak poster-poster tentang COVID, apa itu physical distancing, apa itu new normal. Nah, di sini Iya. saya akan membahas tentang new Ini normal. nih asik nih pak, new normal. Nah, Nah, ini untuk teman-teman tahu ya, new normal nih dari Yuri udah mengatakan bahwa new normal sendiri itu adalah tatanan, kebiasaan, adaptasi dari perilaku di mana itu berbasis adaptasi. Nah, untuk memudahkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan new normal. Jadi, new normal ini bisa dibilang tatanan atau kebiasaan baru lah, yang biasanya kebiasaan lamanya kita nggak cuci tangan, kemudian sekarang kita membiasakan untuk cuci tangan untuk terhindar dari penyakit virus COVID nih. oke. Nah, berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan baru nih, tahu nggak Mas Gufron, di luar sana kan udah banyak nih menerapin kebiasaan baru nih. Uh-uh. Yang Mas Gufron lihat sendiri dari yang berubah dari masyarakat itu bagaimana? Kalau dari masyarakat, nah khususnya di desa saya sendiri nih ya. Iya. Saya kan dari desa, Mas. Nah, kalau dari desa saya sih belum 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 terlalu terlihat tentang new normal, masih kebiasaan lama sih, masih kebiasaan biasa-biasa gitu. Iya, iya. Belum terlihat kayak program new normal itu belum sampai ke desa saya. Nah, saya nggak tahu nih kalau di Semarang kayak gimana. Menurut Mas Rizky gimana kalau di Semarang? Kalau di Semarang sendiri sih saya lihat di beberapa tempat emang sudah melaksanakan kayak misalnya apa mau masuk satu tempat gitu harus dicek pakai thermal Heeh, gun gitu. heeh. Kadang juga ada yang wajib bermasker. Kalau misalnya nggak pakai masker, kita biasanya ada yang disuruh pulang. Biasanya di instansi-instansi resmi gitu seperti bank. Habis itu kayak misalnya ke apa? Pokoknya instansi-instansi resmi biasanya itu penerapannya ketat. Cuma kadang di tempat-tempat yang kerumunannya banyak itu, mantap sekali Dian. Anda menelpon saya ketika seperti ini. Tapi Sudah ini lancar. rekamannya masih nyala kayak itu. Sudah lancar. Masih lancar kok, masih. Oh, masih rekam. Masih rekam. Ya, sorry, ada telepon. Ya, Harusnya Anda kalau mau ngobrol sama saya matiin HP, Pak. Matiin data. Matiin HP, matiin data. Mode pesawat. Nih, sebentar aku matikan data dulu. Oke. Mode pesawat itu. Ini obrolan penting soalnya Dari nih. sampai mana? Sampai Menurut di lingkungan Anda lah, di lingkungan. bilang dari pertanyaannya. Nah, menurut Bapak nih di Semarang seperti apa sih Bapak. penerapan new normal di Semarang ini seperti apa? Khususnya di lingkungan sekitar Bapak tinggal. Oh, kalau misalnya di Semarang sendiri itu di beberapa tempat itu sudah melaksanakan, saya lihat itu sudah bagus penerapan new normalnya seperti menggunakan masker, habis itu cuci tangan. Terus kemudian di beberapa tempat juga itu sudah terlihat seperti apa? Kalau misalnya kita tidak menggunakan masker itu bakal tidak diizinkan masuk ke suatu tempat tersebut. Tapi di beberapa tempat juga itu masih ada yang bolong-bolong, kayak misalnya ada yang nggak pakai masker, ada yang itu masih sering terlihat lah. Kalau misalnya di kota-kota kita tahu juga nggak mungkin ada yang sempurna gitu. Waduh. Kayak lagunya Andra and the Backbone, kau begitu beda. Andra and the Backbone, kau begitu sempurna ya. Setahu saya sih kesempurnaan cinta. Waduh, kesempurnaan cinta itu beda lagi, Pak. Iya. Nah, bicara tentang new normal nih, kan sebelum new normal kan semuanya kan dalam tekanan nih. Semuanya dalam tekanan di mana Covid itu baru menyerang dan lain sebagainya. Nah, dari yang sebelum new normal nih, kerjaan Mas Ali, maksudnya kegiatan Mas Ali itu apa aja? Untuk kegiatan saya mungkin sama seperti orang lain ya. Jadi waktu itu kuliah masih aktif, jadi saya kuliah online seperti teman-teman di rumah. Namun itu sebenarnya suatu keadaan yang membosankan bagi saya, namun saya harus beradaptasi pada waktu itu. Jadi ya itu kegiatan di rumah. Namun ya waktu itu juga mau keluar rumah itu rasanya agak sedikit ketar-ketir
Tahu ketar-ketir kan? Tahu. Jadi mau keluar rumah agak ragu, mau nyari makanan juga agak sulit. Nah, Iya. ya waktu itu juga menyesuaikan keadaan lah kalau dari saya. Kalau dari Mas Riki nih, Mas Rizky nih. Kalau dari saya sendiri sih kan sebelum adanya ini normal kan semuanya tadi saya bilang tuh semuanya dalam tekanan. Habis itu Covid juga baru masuk ke wilayah juga kan. Nah, itu tuh buat orang tuh merasa takut untuk melakukan suatu kegiatan gitu. Mau keluar rumah aja itu kita harus cuci tangan, habis itu pakai masker, habis itu pulang dari luar rumah juga kita harus lakukan cuci tangan lagi pakai masker. Itu rasanya emang berat sih di awal, dan itu tuh rasa ketakutan itu sangat tinggi waktu di awal-awal. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tuh sangat sulit gitu. Rasa takut yang terlalu ya mungkin berlebihan juga sih, karena itu juga kan masih baru gitu. Ibaratnya obatnya belum ada, bagaimana jika kita terpapar gitu kan, itu kan sulit tuh. Ya, berarti dalam ketakutan itu mesti ada suatu keresahan yang dialami oleh Bapak kan? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan lah keresahan apa yang dialami Bapak waktu itu. Kita tuh sering dengar ada kata orang, kadang kan kita nge-scroll tuh Instagram, asik kita kadang ngeliat nggak sengaja liat komennya, selalu ada yang bilang corona ini konspirasi, corona ini virus. Bagi kita yang ngejalanin dengan protokol dengan sebaik mungkin, itu tuh rasanya gila, gimana ya, rasanya tuh campur aduk. Soalnya kita geram juga karena ibaratnya Banyak orang yang banyak bandel lah. banyak orang yang bandel dan nggak mentaati protokol gitu. Padahal kita sebagai orang-orang yang taat itu tuh bersusah payah buat menekan angka kejadiannya. Tapi yang kita sangat sayangkan tuh malah beberapa orang malah memprovokasi untuk melakukan kegiatan yang tidak disarankan gitu. Itu yang membuat saya sedih. Dari Mas Alif sendiri yang buat sedih itu gimana? Yang buat sedih saya pertama nggak bisa ketemu gebetan saya. itu berat. Nggak, ini bercanda. Ya bersedih sih nggak bisa ketemu teman-teman lah waktu kuliah. Jadi kan kita cuma dari video virtual aja itu. Nah, menurut saya masih kurang. Jadi kesannya tuh nggak gimana, nggak gitu. Iya, nggak kena gitu loh. Apalagi bicara di via daring dengan via luring tuh beda jauh. Apalagi hype-nya. Ya menurut saya aneh kan, kita misalnya tidur di kamar ketawa-ketawa sendiri kan. Iya. Apalagi kadang ada orang tua bilang, belum lagi terkendala sinyal. Nah, itu sangat mengganggu. Itu masalah yang sulit sih sampai sekarang. Iya. Mungkin kalau misalnya pemerintah dengar ini ya perkuatlah sinyal dengan baik. Ratakanlah sinyal ke seluruh daerah biar semua daerah bisa merasakan belajar dengan baik dan benar Ya, gitu. bener, Karena kalau masukan nih buat pemerintah nih. kalau saya lihat sendiri sih, ini kritikan juga nih. Banyak yang dulu nih pas awal-awal itu banyak yang ke tempat yang jauh-jauh hanya untuk mereka belajar gitu. Dan ketika mereka belajar juga kita nggak tahu tuh nilai mereka dapatnya gimana, belum tentu bagus, belum tentu kadang usahanya berjalan dengan seiring dengan itunya hasilnya gitu kan. Iya. Ya mungkin juga ini suatu proses adaptasi juga buat pemerintah kan. Iya. Suatu proses pembelajaran juga. Nah, ya kita tahu juga sama-sama belajar lah, sama-sama berbenah diri untuk berbenah diri. Indonesia yang lebih baik pada Indonesia maju. Terakhir nih Mas Alwi nih, pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin kita sekarang nih, pesan-pesannya dari Mas Alwi gimana? Kalau dari saya sih ya semangat belajar. Itu pertama, ya walaupun keadaan seperti ini tetap semangat belajar. Terus jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan kalau keluar rumah ya. Mungkin itu aja sih. Ya, kalau dari saya sih mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini selalu baik dan selalu sehat, terlindungi dari virus-virus yang menyerang, entah virus apapun itu, karena beberapa virus kan kita kan takut juga kan. Selain virus corona, banyak virus-virus yang kita takutin, itu juga bahaya. Virus apa tuh? Virus cinta. Jangan virus cinta Bapak. Jadi kita ini udah masuk ke pesan-pesan. Ya jangan masih kecepatan, ini durasi bro. Kita lindungi diri kalian sendiri dan orang tersayang kalian, karena jika kalian terpapar otomatis orang-orang tersayang kalian bakal terpapar. Kecuali mungkin gebetannya sedang LDR, itu mungkin sulit terpapar gitu. Itu bukan meminimalisir suatu kontak langsung. Kalau LDR berarti lebih baik LDR nih. Iya, lebih baik LDR. LDR. Sebelum bahas LDR. Ya mungkin itu saja teman-teman dari podcast singkat dari saya dan Bapak Rizky Aditya Saputra. Semoga bermanfaat.
tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.